Lani, kamu jadi antarkan tante ke rumah Bu Jovi, tanya Donna di ponsel. Jadi, tante, aku jemput sebentar lagi ya, jawabku. Tidak usah, biar tante jemput saja kamu. Lagian tante tidak ingin Rio tahu. Dia pasti tidak suka. Kenapa tidak jujur saja, tante? Rio putra tante. Kalau dia tidak suka, kenapa tante tetap ikut? Ucapku menanggapi. Nanti juga akan tante beritahu, Lani. Tapi bukan sekarang. Aku menutup pembicaraan di ponsel. Setelah selesai berbicara dengan Donna, Donna tampak bersemangat ikut arisan Bu Jovi. Ternyata dia belum tahu siapa Bu Jovi. Bu Jovi punya hobi berjudi sesama anggota arisannya. Jumlah yang dipertaruhkan tidak sedikit. Mereka tante-tante berduit dan punya bisnis. Aku rasa Donna salah ikut kali ini. Aku yakin dia tidak akan sanggup menyeimbangi pergaulan Bu Jovi. Aku saja hanya kenal Bu Jovi sekedar pelanggan salon tetap. Mereka juga sangat memperhatikan penampilan. Mungkin inilah kehidupan sosialita yang mereka sebut. Sesuai janji, Donna menjemputku jam 8 malam ke rumah. Aku naik mobil Donna yang ditunggunya di depan rumah tanpa ikut turun dan masuk dulu seperti biasanya. Donna enggan bertemu dengan yang menyamar sebagai tanteku, yaitu Tante Maria. Tante yakin mau ikut arisan Bu Jovi? Tanyaku saat Donna sedang menyetir mobil. Yakin, aku mau memperlihatkan kalau aku juga bisa, Lani. Apakah kamu mau kalau nanti setelah menikah dengan Rio, mereka mentertawakan kamu karena punya mertua miskin? Jawab Donna. Tapi tante ada uangnya kan? Tanyaku lagi. Tentu ada, jawab Donna, melirikku sesaat. Setelah itu matanya fokus lagi menyetir mobil. Oh, syukurlah, jawabku, pura-pura tidak tahu tentang dia menggadaikan sertifikat rumahnya. Kulihat wajah Donna sangat ceria malam ini. Sebentar lagi keceriaan itu akan berubah menjadi tangis penyesalan. Aku sudah tidak sabaran ingin melihatnya. Di depan belok kiri, tante, ucapku ke Donna saat kami sudah memasuki perumahan elit. Oke, jawab Donna, terus menyetir. Rumah di sini bagus-bagus juga ya, Lan. Iya, tante. Suami Bu Jovi pejabat penting di kepolisian. Mereka juga punya bisnis minimarket dan sewa apartemen, ucapku. Itu rumahnya, tante, sambungku, sambil menunjuk ke rumah sebelah kanan. Sebelum mobil Donna memasuki rumah Bu Jovi, kami disambut oleh seorang satpam. Setelah mengatakan maksud kedatangan kami dipersilahkan masuk. Mobil Donna parkir di halaman rumah Bu Jovi. Ternyata sudah banyak yang datang, ucap Donna, melihat beberapa mobil mewah parkir di dekat mobil Donna parkir. Bu Jovi, pergaulannya luas. Untung tante mau minta maaf saat itu. Kalau tidak, aku tidak melanjutkan kata-kataku. Aku mengerti maksudmu, Lani. Akan kutunjukkan kalau aku juga bisa, jawab Donna. Kami keluar dari mobil dan melangkah masuk. Saat di dalam, sudah kulihat sekitar 15 ibu-ibu atau lebih tepatnya tante-tante berduit duduk sambil minum dan merokok. Tas branded dan dandanan paling menarik mereka tunjukkan seperti perlombaan. Di sini akulah yang paling muda umurnya. Namun aku berusaha menyesuaikan diri karena mereka sudah terbiasa mengobrol denganku di salon. Halo, tante sayang, kataku ke beberapa ibu-ibu sambil mencium pipi kiri kanan menyapa. Mereka juga menyambutku dengan senyum.
seperti biasa bertemu di salon. Bu Donna akhirnya datang juga, kata Bu Jovi, mendekat dan berdiri di samping Donna. Aku sudah bilang kalau aku mampu, Bu Jovi, jawab Donna percaya diri. Oke, kami semua di sini percaya dengan Bu Donna. Selamat datang untuk anggota baru kita. Ayo ibu-ibu, kita bersulang. Bu Jovi mengambil segelas minuman dan memberikannya ke Donna. Kami semua bersulang menyambut kedatangan Donna. Terima kasih. Aku senang dengan sambutan ini. Meskipun aku dan Bu Jovi sempat berselisih paham dengan ikutnya aku di sini. Aku mau menunjukkan kalau aku mampu dan layak bergabung di sini, ucap Donna percaya diri. Ayo, silakan duduk Bu Donna, ajak Bu Mimi dengan sangat ramah. Kami duduk di sofa merah, bergabung dengan ibu-ibu lainnya. Donna mulai menunjukkan siapa dia dengan gaya seperti wanita berkelas dan berduit. Aku pindah duduk di pojok sambil minum dan merekam apa saja yang dilakukannya menggunakan ponselku. Tentunya, rekaman ini langsung aku kirim ke orang yang menyelamatkan aku. Halo semuanya, Bu Jovi berdiri dan menyapa semua ibu-ibu yang hadir. Mari kita mulai permainan kita. Seperti biasa, arisan kita berbeda dengan yang lain. Ini tepatnya sebuah permainan kartu. Yang menang akan membawa uang banyak, dan kalau kalah akan kita carikan solusinya, sambung Bu Jovi. Sebatang rokok menyala di sela jarinya. Bagaimana dengan Bu Donna? Dia anggota baru kita. Apakah dia mengerti arisan kita? Tanya Bu Mimi memancing. Aku tahu, Bu Jovi dan Bu Mimi kepala arisan, atau lebih tepatnya kepala permainan judi kartu. Mereka sangat lihai bermain dan jarang sekali kalah. Bu Mimi memancing Donna agar ikut permainan ini dengan tujuan mengalahkan Donna demi mendapatkan semua uang Donna. Aku masih belum mengerti dengan permainan arisan ini, ucap Donna. Terlihat bingung. Ayo, siapkan meja permainan, perintah Bu Jovi kepada 5 orang pembantunya. Tidak lama kemudian, pembantu-pembantu Bu Jovi sudah menyiapkan meja bulat besar dengan susunan kursi melingkari meja. Di tengah meja sudah tersedia kartu permainan judi yang masih tersusun rapi. Beberapa ibu-ibu sudah duduk di kursi tersebut, siap-siap ingin bermain. Donna melihat semua yang tampak di ruangan itu. Entah apa yang difikirkannya. Aku yakin dia tidak bisa mengelak karena sudah terlanjur ikut bermain dan membanggakan diri. Apakah kita bermain judi? Tanya Donna tiba-tiba. Bu Donna, jangan katakan judi. Ini taruhan berkelas. Taruhan kita minimal 100 juta. Kalau menang, Bu Donna bisa bawa pulang paling sedikit 500 juta. Jawab Bu Jovi sambil menghembuskan asap rokoknya. Donna terdiam menatap kartu-kartu di atas meja tersebut. Lagian Bu Donna, kalau kalah kita bisa ajukan pinjaman ke Bu Jovi. Tapi kalau menang, semalam saja bisa bawa uang hingga 5 miliar. Aku sudah sering menang loh, Bu Donna, rayu Bu Mimi ke Donna. Aku terus menyaksikan pertunjukan ini sambil duduk santai, minum dan merekam. Baiklah, aku ikut bermain, jawab Donna. Bu Jovi dan Bu Mimi saling bertatapan sesaat sambil tersenyum sinis. Donna duduk di salah satu kursi yang disediakan. Bu Jovi dan Bu Mimi serta ibu-ibu yang lainnya sudah memenuhi kursi. Sementara itu, ibu-ibu lainnya juga bermain di meja yang berbeda. Asap rokok memenuhi ruangan. Rumah ini seperti sarang berjudi, tante-tante berduit.
"Lani, kamu mau ikut?" tanya Bu Jovi padaku. "Tidak, Bu Jovi. Aku kesini hanya mengantarkan Tante Donna," jawabku ramah. "Oke, duduk santai. Kalau butuh apa-apa, panggil saja pembantuku," kata Bu Jovi. "Baik, Bu," jawabku. "Ibu-ibu, konsentrasi saja dengan permainan. Aku jamin arisan kita tidak akan terganggu karena suamiku sedang di luar kota," ucap Bu Jovi kepada semua ibu-ibu. "Permainan awal kita dimulai dengan 100 juta. Silahkan letakkan uangnya di meja," kata Bu Mimi yang ikut bermain, langsung membuka tas branded mereka dan mengeluarkan uang 100 juta. Salah satu asisten Bu Jovi bertugas menghitung semua uang taruhan. Setelah dipastikan uang cukup, baru permainan dimulai. Tidak beberapa lama kemudian, suasana hening. Semuanya terfokus melihat kartu-kartu di tangan mereka. Donna sangat konsentrasi dengan permainannya. Aku suka melihatnya terhanyut dengan permainan judi ini. Tidak lama kemudian, "Aku menang," kata salah satu ibu-ibu yang bermain sambil meletakkan semua kartunya di meja. "Yah, kalah," kata Bu Mimi pasrah. "Maaf ya, ibu-ibu, malam ini aku bawa uang banyak," ucap ibu itu sambil mengambil semua uang yang terletak di meja. Kulihat Donna terpana melihat uang yang dimenangkan ibu tersebut. 100 juta sudah lenyap dari tas Donna. "Ayo kita lanjutkan permainannya. Sekarang 200 juta diletakkan di atas meja," kata Bu Mimi. Yang ikut bermain langsung meletakkan uang yang diminta di atas meja. Kulihat Donna semakin tertarik bermain. Mungkin karena dia melihat jumlah yang dimenangkan bukan nominal yang sedikit. Inilah yang membuat orang sering ketagihan bermain judi, angan-angan untuk menang dan mendapatkan uang banyak. Sudah 5 kali permainan, Donna selalu kalah. Namun di permainan ke-6, dia berhasil menang. Tawa senang terpancar dari wajah Donna. Dia menatap semua uang yang menjadi miliknya dari menang permainan. "Wow, aku menang! Ha ha ha," ucap Donna sambil tertawa. "Masih lanjut bermain, Bu Donna?" tanya Bu Jovi. "Tentu, aku akan tetap bermain," jawab Donna percaya diri. "Tapi kali ini nominalnya 1 miliar, ucap Bu Jovi. Donna terdiam sesaat, seperti berpikir. Kalau Bu Donna menang malam ini bisa bawa uang 5 miliar. Karena yang main hanya 5 orang saja, timpal Bu Mimi. "Uang di tanganku hanya ada 1,4 miliar, ucap Donna. "Masih sisa 400 juta kalau kalah, Bu Donna," jawab Bu Jovi. Donna berpikir sesaat dan setelah itu berkata, "Baiklah, aku main." Permainan berlangsung. Bu Jovi dan Bu Mimi saling memberi kode agar bisa membaca kali ini. Mereka mau bermain curang. Kulihat salah satu pembantu Bu Jovi juga ikut andil sambil berdiri di belakang Donna. Dari semua ini, aku tahu kalau Bu Jovi dan Bu Mimi punya trik menarik Donna untuk ikut permainan dan memenangkan semua uang taruhan, meskipun dengan jalan yang tidak jujur. Apakah penting dalam permainan judi? Kalau menang, yang mereka lakukan tetap salah. "Sial, aku kalah," ucap Donna, terlihat kesal melempar kartunya ke meja. "Maaf ibu-ibu, aku menang," jawab Bu Jovi sambil mengambil semua uang di atas meja. Donna menarik nafas dalam. Matanya terus menatap ketumpukan uang di depan Bu Jovi. Sekarang uang Donna tersisa 400 juta. Putaran permainan berikutnya 600 juta, ucap Bu Mimi.
Aku tidak main. Uangku hanya 400 juta, jawab Donna. Bu Donna, bukankah ada mobil yang bisa ditaruhkan? Kalau menang malam ini, ibu bisa bawa uang banyak dari jumlah yang kalah malam ini, kata Bu Jovi merayu. Baiklah, tapi BPKB mobilku ada di rumah, jawab Donna. Gampang, tanda tangan surat perjanjian, dan kalau kalah, kami bisa jemput ke rumah Bu Donna besok. Tapi kalau menang, silahkan bawa semua uang ini pulang, timpal Bu Mimi. Donna menyetujui dan menandatangani surat perjanjian hutang dari Bu Jovi. Setelah itu, mereka fokus bermain. Suasana hening dalam permainan. Mata mereka fokus lagi ke kartu-kartu di tangan mereka. Hembusan asap rokok tetap memenuhi ruangan. Aku duduk menunggu. Apakah Donna kalah atau menang malam ini? Pesan masuk ke ponselku. Aku membuka pesan itu. Cepat pulang naik taksi sebelum Donna kalah dan minta bantuan padamu. Setelah membaca pesan tersebut, aku langsung melangkah ke pintu ingin keluar. Tapi sebelumnya, aku berdiri di depan pintu memastikan dulu apakah Donna kalah atau menang. Yes, aku menang, kata Bu Mimi dengan sorak ma gembira. Dia langsung mengambil semua tumpukan uang di meja. Brengsek, aku kalah lagi, umpat Donna melempar kartu di tangannya. Aku langsung melangkah keluar dari rumah Bu Jovi. Aku meninggalkan Donna secepatnya. Malam ini Donna kalah bermain judi. Dia harus menyerahkan mobilnya ke Bu Mimi. Dan yang lebih parahnya, dia belum tentu bisa membayar hutang ke Tante Maria. Selamat Donna, kamu kalah dalam semua permainan. Tanpa banyak, aku ikut turun tangan. Aku bisa membuatmu kalah. Untuk mengalahkan musuh, jangan selalu beradu kekuatan. Gunakan pikiran dan trik. Untuk melawan, kuasai sifat lawan. Itulah yang diajari orang yang menyelamatkan aku. Bersambung.